Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma sahhil lana kulla sa'bin wa yassir 'alaina kulla 'asir. Fataysirul 'asiri 'alaika yasir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Yaqin yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada waktu maghrib ini kita dapat berjumpa kembali. Duduknya kita di sini sama-sama dalam rangka menuntut ilmu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala duduknya kita di sini menjadi sebab turunnya rahmat, keberkahan, maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga hari akhir kelak nanti. Jamaah yang insyaallah dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji sebuah tema yaitu 6 kesibukan seorang mukmin. 6 kesibukan seorang mukmin. Di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada." Islam itu muncul dalam keadaan asing. Karena kita mengetahui ini Islam di awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah itu dikenal asing sama masyarakat. Ya, wa sayaudu ghariban kama bada kata Rasulullah. Dan nanti di akhir zaman Islam akan kembali asing sama seperti awal munculnya. Jadi awalnya Islam itu asing, kemudian lama-lama berjaya, masuk era keemasan, masa keemasan. Kemudian nanti di akhir zaman akan dianggap asing lagi oleh manusia. Fatuba lil ghuraba kata Rasulullah. Maka beruntung, kabar gembira bagi mereka yang termasuk orang-orang yang asing. Artinya pada Rasulullah sudah kasih isyarat nih. Nanti di akhir zaman, walaupun Islam itu dalam keadaan asing, namun masih banyak di antara mereka yang berani berpegang teguh dengan Islam, namun dalam keadaan asing. Dan kata Rasulullah kabar gembira bagi mereka. Kemudian para sahabat bertanya, "Qila, manil ghuraba ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, siapa mereka yang dimaksud dengan orang-orang asing? Perhatikan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yuslihun idza fasadan nas. Orang-orang asing yang dimaksud adalah kata Rasulullah adalah mereka yang senantiasa bisa melakukan kebaikan, mereka yang senantiasa melakukan amal soleh di tengah masyarakat yang rusak. Nah kita perhatikan coba zaman sekarang. Zaman sekarang kalau kita mau bandingkan, memang alhamdulillah ya, masyarakat yang masih sholat, yang masih beribadah, yang masih menuntut ilmu, melakukan kebaikan banyak alhamdulillah. Namun kalau kita berani bandingkan, yang buruk jauh lebih banyak. Yang buruk jauh lebih banyak. Ya, nah kata Rasulullah, orang-orang yang masih bisa mempertahankan kesibukan mereka, yang masih bisa mempertahankan amal soleh di tengah masyarakat yang rusak, maka orang tersebut mendapatkan kabar gembira. Orang-orang asing tersebut akan mendapatkan kabar gembira. Nah, dari sini menunjukkan bahwasanya yang namanya seorang mukmin yang sejati itu tidak ikut mayoritas juga. Artinya apa? Mayoritas tidak bisa langsung dikatakan, oh ya namanya mayoritas pasti benar. Enggak juga. Karena Rasulullah sudah menjelaskan, di akhir zaman manusianya rata-rata rusak. Nah, berarti yang namanya seorang mukmin, yang namanya seorang hamba Allah yang sejati itu tidak harus mengikuti apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang.
Karena apa yang dilakukan kebanyakan orang belum tentu langsung bisa dipastikan itu benar. Nah, makanya sebagian para ulama mengatakan, ya, idza ishtaghala an-nas bi sittati asya fashtaghilu antum bi sittatin ukhra. Apabila orang-orang itu sibuk melakukan 6 hal, perhatikan nih, apabila orang-orang sibuk melakukan 6 hal, maka sibukkanlah kalian dengan 6 hal yang lain. Artinya manusia lagi sibuk terhadap satu hal nih, ya. Usahakan kita juga sibuk, tapi sibuk dengan hal yang jauh lebih baik. Nah, perhatikan yang pertama, idza ishtaghala an-nas bi kathratil a'mal fashtaghilu antum bi husnil a'mal. Apabila orang-orang itu sibuk memperbanyak amal ibadah, memperbanyak amal ibadah bagus gak? Bagus, jelas. Ya, karena banyak aja belum tentu diterima, apalagi sedikit. Kan cara berpikir kita begitu kan? Ya, saya merasa amal ibadah saya kurang, saya banyak dosa. Ya, saya perbanyak amal soleh. Oke, itu bagus. Tetapi jangan dilupakan, fashtaghilu antum bi husnil a'mal. Tetapi kalian jangan hanya sibuk memperbanyak amal soleh, kalian juga harus fokus memperbaiki amal soleh. Kan? Ya. Jadi bukan berarti orang banyak melakukan amal soleh itu salah dong. Enggak, bukan kayak begitu cara berpikirnya. Ya, bagus memperbanyak amal soleh, bagus. Dan itu memang kita diperintahkan. Ya, artinya kita harus senantiasa itu berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Di atasnya firman Allah, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba lah kalian dalam melakukan kebaikan. Tetapi, ya, jangan lupakan kalian itu juga harus sibuk memperbaiki amal ibadah yang kalian kerjakan. Jangan sampai banyak, akhirnya halnya sia-sia. Yang paling bagus bagaimana? Banyak dan bagus, itu yang paling istimewa. Tapi kalau kita rasa, amal ibadah saya kayaknya masih banyak kurang nih, selain kita perbanyak, dan jangan lupa apa? Memperbagus. Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan apa? Kunu liqabulil amali asyaddah ihtimaman minkum bil amal. Hendaknya kalian itu lebih fokus bagaimana caranya agar amal ibadah kalian ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Perbagus amal ibadah. Fokus bagaimana amal ibadah kalian ini diterima dibandingkan hanya sekedar beramal. Perhatikan. Dibandingkan hanya sekedar beramal. Artinya apa? Dua-duanya melakukan amal bagus, tetapi yang lebih bagus lagi fokus bagaimana caranya agar amal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam tasma'ullah azza wa jalla yaqul, apakah kalian tidak mendengar sabda atau firman Allah Subhanahu wa taala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya, perhatikan, hanya, karena pakai innama. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu hanya menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Di antara ciri orang bertakwa tidak hanya memperbanyak amal soleh, akan tetapi mereka juga fokus bagaimana caranya agar amal ibadah mereka itu diterima. Makanya kalau kita susun nih urutan atau derajat keislaman seseorang, yang paling bawah itu seorang itu dikatakan muslim. Muslim. Muslim ini bermacam-macam. Ada muslim yang taat, ada muslim yang gak taat. Ada muslim yang rajin ibadah, ada yang muslim gak ibadah. Ada muslim yang beriman, ada muslim yang gak beriman. Berarti ini bisa dikatakan tingkatan paling dasar ini, yang namanya Islam. Orangnya dikatakan muslim. Ya, naik di atas itu dinamakan dengan, apa bisa jawab? Muttaqin atau al-iman. Orang-orang yang beriman. Jadi muslim, ya, muslimnya semakin bagus, naik derajat, yaitu mukmin. Apakah setiap muslim dikatakan mukmin? Belum tentu. Betapa banyak orang Islam jangankan beriman, ya, jangankan sampai derajat yang di atas itu, sholat pun banyak yang meninggalkan. Gimana mau dikatakan orang beriman? Sedangkan tiang agamanya saja dia masih berani tinggalkan. Islamnya semakin bagus, naik ke derajat kedua, yaitu iman. Orangnya dikatakan mukmin. Semakin imannya dalam,
Ya, semakin imannya tinggi, naik derajat paling tinggi atau derajat ketiga yang dinamakan dengan ihsan. Ihsan. Ya, kalau orang-orang bertakwa itu secara umum, betul. Ya, jawabannya nggak salah. Takwa atau muttaqin itu orang secara umum. Tapi kalau kita perinci, itu terbagi menjadi 3. Islam, iman, ihsan. Ihsan itu apa? Seseorang itu sudah sampai derajat ikhlas dan itqan. Dia selain ikhlas dan dia juga tekun melakukan amal ibadah. Artinya fokus khusyuknya luar biasa. Ya, makanya definisi ihsan, ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, ya, apa itu ihsan? Kata Rasulullah apa? An-ta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Apa maksudnya? Seakan-akan melihat Allah. Khusyuk luar biasa. Khusyuk luar biasa. Sekarang pertanyaannya nih, coba kita tanya kepada diri kita nih. Kita semua udah khusyuk belum? Hah? Belum, jauh dari kata khusyuk kita. Ya, kita ketika mulai sholat, mulai takbir, dunia kebuka, subhanallah. Yang awalnya sebelum sholat nih, kita lagi cari barang nih, sebelum sholat, nggak ketemu. Tiba-tiba takbir mulai sholat, ketemu tuh barang. Oh iya, di atas meja. Oh iya, ketutupan buku dan lain sebagainya. Mana mau khusyuk sekarang? Sedangkan ihsan, anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau ini melihat Allah. Artinya khusyuknya luar biasa. Tetapi Rasulullah jelaskan lagi, ya, dari definisi ihsan. Fa'in lam takut tarah fa'innahu yarah. Kalau kalian tidak mampu seakan-akan melihat Allah, artinya kalian ini belum sampai derajat ihsan yang paling tinggi. Ada derajat berikutnya, bawahnya. Ya, fa'in lam takun tarah fa'innahu yarah. Akan tetapi ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihatmu. Sehingga apa? Oh, seorang hamba itu senantiasa merasa apa? Dalam pengawasan Allah, muraqabatullah. Senantiasa apa? Oh, saya kalau melakukan begini, saya diawasi oleh Allah. Saya melakukan ketaatan, Allah tahu. Saya melakukan keburukan, Allah tahu. Allah Maha tahu segalanya. Allah Maha melihat segalanya. Nah, sehingga seorang hamba akhirnya dipenuhi dengan rasa takut. Dengan rasa takut ini bisa memupuk seorang hamba untuk semakin khusyuk tatkala melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesibukan yang pertama tadi apa? Apabila orang-orang sibuk memperbanyak amal ibadah, kalian juga jangan lupa fokus bagaimana caranya agar amal ibadah kalian ini agar semakin baik. Tujuannya apa? Agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kesibukan seorang mukmin yang kedua. Wa idza ishtaghala an-nas bil fadail fashtaghilu antum bi itmamil fara'id. Apabila orang-orang itu sibuk, ya, melakukan amalan-amalan yang sifatnya sunnah, kalian juga jangan lupa sibukkanlah dengan menyempurnakan yang namanya hal-hal yang wajib. Karena nomor 1 itu yang wajib, bukan yang sunnah. Perhatikan, hal nomor 1 itu yang wajib. Ya, jadi begini, kalau bisa diibaratkan, ya, diantaranya juga 5 kitab Bidayatul Hidayah, di situ dijelaskan, Imam Ghazali juga menjelaskan, ya, seseorang dia itu sebagai pedagang, pedagang. Pedagang itu hal pertama yang harus dia punya apa? Modal atau untung? Modal dulu, jelas. Begitu juga dengan seorang hamba. Seorang hamba mau masuk surga. Berarti dia harus punya modalnya dulu. Apa modal surga? Melaksanakan hal yang wajib. Ini nomor 1-nya nih. Melaksanakan hal yang wajib. Oke. Sekarang seorang pedagang, ya, tujuan utama dari dagang bukan cuma balik modal. Tujuannya apa? Untung. Kalau cuma balik modal, ya faedahnya apa sekarang? Kalau cuma balik modal, ya, cuma istilahnya keluarin duit, habis itu masuk lagi. Cuma keluar masuk duit doang, tapi nggak ada penambahan. Begitu juga dengan seorang hamba. Oh, saya nggak mau cuma sekedar masuk surga saja. Ya alhamdulillah itu jelas masuk surga. Tapi saya mau mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Caranya bagaimana? Untuk mengejar untung ketika berdagang dengan melakukan amal yang sunnah. Tetapi ingat, modalnya itu yang diwajib dulu. Jangan
sibuk kejar untung tapi modal nggak punya. Ya, saya pokoknya mau derajat saya tinggi di surga. Sebentar, ada jaminan masuk dulu apa enggak sekarang? Ya, modal saja kau belum benar. Ya, jangan langsung berpikir bahwa saya mau derajat yang tinggi di surga. Sebentar, ada jaminan masuk dulu enggak? Modalnya itu udah punya apa belum sekarang pertanyaannya? Gitu. Makanya diibaratkan sebagai modal dan untung. Nah, ya, seseorang ketika dia memperbanyak amalan sunnah ini bagus, jelas. Seperti contoh misalnya sholat sunnah. Ya, apa sih manfaat dari sholat sunnah? Apa satu hikmah disyariatkan di sholat sunnah? Menambah sholat yang wajib, menambah ya atau memperbaiki kekurangan yang kita kerjakan di wajib. Tetapi ingat, ya hal utamanya dulu kita perbaiki, baru nanti didukung dengan hal-hal yang sunnah. Dan perhatikan, ya hal yang wajib ini merupakan salah satu hal utama yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis qudsi, ya, hadis ini dicantumkan juga oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Al-Ba'id. Ya, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi." Dan tidaklah seorang hamba, ya, hambaku kata Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan sesuatu yang aku wajibkan kepada mereka. Artinya apa? Hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala nomor satunya adalah hal yang wajib dulu. Kemudian baru Allah lanjutkan, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku senantiasa melakukan hal-hal yang sunnah, mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang sunnah sampai aku cinta padanya. Tetapi kalau kita perhatikan hadis ini, yang pertama Allah jelaskan apa? Yang wajib dulu atau sunnah? Yang wajib dulu. Allah sudah tegaskan, tidak ada sesuatu hal yang mana ketika seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, yang lebih aku cintai dibandingkan hal yang wajib. Oke, berarti hal yang wajib dulu di nomor satu di kepala kita. Saya melakukan hal yang wajib dulu. Kemudian bagaimana? Kejar dengan hal-hal yang sunnah. Jadi setidaknya kalau misalnya amal ibadah saya sekiranya masih banyak yang kurang, ya saya tutupi dengan hal yang sunnah. Saya tutupi dengan hal-hal yang sunnah. Ya, dan juga perlu diperhatikan. Ya, perlu diperhatikan. Salah satu bentuk godaan syaitan. Salah satu bentuk godaan syaitan. Jadi yang namanya godaan syaitan itu, ya, tidak hanya menggiring seorang hamba itu untuk melakukan maksiat, enggak. Jadi syaitan itu punya berbagai macam cara yang luar biasa. Enggak cuma menjadikan seorang hamba awalnya taat kemudian maksiat, enggak cuma begitu. Salah satu bentuk gangguan syaitan adalah, ya, membuat seorang hamba itu lebih fokus mengerjakan yang sunnah, sedangkan amal yang wajibnya malas-malasan. Perhatikan nih, ya, maka dikatakan ya oleh Al-Imam Al-Qaila As-Sakandari rahimahullah taala, ya, dalam hikmahnya beliau katakan apa? Di antara bentuk mengikuti hawa nafsu, berarti kan mengikuti hawa nafsu artinya apa? Dia mengikuti syaitan. Dia terpengaruh dengan gangguan syaitan. Ya, di antara bentuk mengikuti hawa nafsu adalah berlomba-lomba, bersegera melakukan amalan yang sunnah, namun bermalas-malasan tatkala mengerjakan hal yang wajib. Ini di antara gangguan syaitan. Ya. Nah, seperti contoh ringannya begini, contoh ringannya. Ya. Ketika masuk bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan kan terkenal bulan yang, ya, itu dibuka pintu seluas-luas lebar-lebarnya untuk kita melakukan berbagai macam amal ibadah. Ya, tetapi jangan sampai yang ada di pikiran kita pertama adalah sunnahnya dulu. Wajibnya dulu perbaikin. Ya, makanya ada sebagian juga, ya, yang mengatakan ketika terjadi sholat tarawih misalnya, sholat tarawih, ya, tentunya setelah Isya usahakan ba'diyah dulu.
baru setelah itu taraweh. Ada sebagian orang yang dia fokus sama taraweh tapi ba'diyahnya nggak dikerjakan. Sedangkan kalau kita bandingkan, ba'diyah isya itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan sholat taraweh. Itu sama-sama sunnah, Pak. Itu sama-sama sunnah. Bagaimana dengan hal yang wajib? Sekarang, ya, jangan sampai kita terawihnya oke nih bagus sebulan full kita nggak ketinggalan. Tetapi sholat wajibnya berantakan. Jangan seperti itu. Justru nomor satunya dulu hal yang wajib. Contoh lain, ya, ini terjadi sama kaum wanita. Wanita. Banyak dari wanita itu ketika masuk khusus 10 terakhir sibuk i'tikaf. I'tikaf bagus gak? Bagus. Sunnah gak? Sunnah, bagus. Salah satu hal yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, dia bergadang di masjid. Ya, dia membaca Al-Quran, sholat malam, qiyamul lail dan lain sebagainya. Ya, pertanyaannya satu. Ya, rumah tangganya bagaimana sekarang? Ya, apakah suaminya sudah ikhlas merelakan istrinya itu keluar sibuk beribadah, sedangkan dalam hatinya dia maunya istri tersebut di dalam rumah? Ya, apakah ketika dia sibuk mengejar malam Lailatul Qadar dengan mengejar hal-hal yang sunnah, ya, ketaatan dia sama suami sudah diselesaikan atau belum? Sedangkan taat kepada suami itu hukumnya apa? Wajib. Ini, ya, pintu surga seorang wanita dan khusus dia sudah menikah ada di suaminya, bukan di orang tua. Suaminya ridho, insya Allah dia masuk surga. Tapi kalau misalnya suami tidak mengizinkan, berasa berat, ya, kan saya kan mengerjakannya amalan yang ibadah, salahnya di mana? Iya, nggak salah. Engkau mengerjakan hal yang sunnah bukan di amal ibadahnya, tetapi engkau lebih mengejar yang sunnah dibandingkan hal yang wajib. Contoh lain, ada seorang sahabat izin kepada Rasulullah SAW untuk berjihad fisabilillah. Jihad ini kan merupakan salah satu ibadah yang paling agung. Jihad fisabilillah. Gak bisa semua orang melaksanakan jihad. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, ahayyul walidak, Rasulullah, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kata laki-laki tersebut, iya masih hidup ya Rasulullah. Alhamdulillah masih hidup. Kata Rasulullah apa? Fafihima fajahid, maka kepada mereka lah engkau berjihad. Berarti menunjukkan apa? Berarti kan berbakti kepada kedua orang tua hukumnya wajib. Sedangkan jihad bisa hukumnya fardu kifayah. Makanya dari sini ulama mengatakan apa? Ketika ada seseorang yang dia ingin berjihad tetapi dilarang oleh orang tuanya, maka dia gak wajib jihad. Ini bandingannya dengan jihad fisabilillah. Apalagi sekedar amalan-amalan sunnah. Bukan berarti kita meramekan yang sunnah, bukan. Tetapi bagaimana caranya agar amal ibadah yang wajibnya itu fokus dulu. Betapa banyak nanti contoh ketika Ramadan, dia sholat tarawihnya gak pernah, sebulan full di masjid, tapi sholat wajibnya gak jelas. Berarti kan? Jadi usahakan, kata para ulama itu, walaupun orang-orang sibuk melakukan hal sunnah, silakan, itu bagus, gak menjadi masalah. Tetapi jangan lupa, hal yang pertama bagaimana amal yang wajib tersebut itu sempurna dulu. Dia fokus sama yang wajib, baru didukung dengan hal yang sunnah. Oh iya, itu kesibukan yang kedua. Kemudian kesibukan yang ketiga, ya, wa idza ishtaghala an-nas bi islahil alaniyah fashtaghilu antum bi islahis sir. Apabila orang-orang itu sibuk melakukan atau memperbaiki amalan zahir, amalan yang sifatnya tampak luar, ya, kalian sibuklah untuk memperbaiki amalan batin. Amalan batin. Sekarang kalau kita lihat Pak zaman sekarang, yang ahli ibadah banyak gak? Banyak yang ahli ibadah? Banyak. Ya, tetapi betapa banyak dari mereka, ibadahnya rajin tapi hati gak beres. Hatinya tidak beres. Sedangkan, ya,
kesolehan amal ibadah seseorang hamba itu tergantung dari kesolehan hati. Tergantung dari kesolehan hati. Semuanya di sini Pak, ini yang ngatur, hati semua yang ngatur. Ya, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu, kata Rasulullah. Tidak akan bisa istiqomah keimanan seorang hamba sampai hatinya dulu yang istiqomah. Intinya apa? Hatinya dulu diperbaiki. Ibadah, kalau dia nggak ikhlas, percuma. Ikhlas adanya di mana? Di hati, karena berkaitan dengan niat. Ya, dia rajin ibadah, tetapi hatinya senantiasa benci kepada saudaranya. Apa manfaatnya sekarang? Padahal Rasulullah sudah mengingatkan, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasada jasadu kullu, ala wa hiyal qalb, kata Rasulullah. Ya, di dalam tubuh manusia ada yang namanya segumpal daging. Yang mana segumpal daging tersebut apabila baik, maka seluruh anggota tubuhnya pun akan menjadi baik. Namun apabila segumpal daging tersebut rusak, maka seluruh anggota tubuh lainnya pun akan menjadi rusak. Apa itu kata Rasulullah? Al-qalb, itu dinamakan dengan hati. Makanya ulama mengatakan hati ini sebagai pemimpin rajanya nih. Pemimpinnya benar, rakyatnya pun benar. Rajanya benar, rajanya soleh, rakyatnya pun insya Allah makmur. Tetapi sebaliknya, pemimpinnya rusak, rajanya rusak, hatinya rusak, maka seluruh anggota tubuh lainnya pun akan menjadi rusak. Rasulullah mengingatkan. Maka salah satu doa Rasulullah SAW apa? Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah, aku memohon kepadamu hati yang selamat. Kenapa? Kesolehan amal ibadah tergantung dari kesolehan hati. Yang membuat kita itu malas beribadah kenapa? Hati kita lagi gak beres. Yang membuat ibadah kita malas-malasan, sulit khusyuk, sulit fokus, kenapa? Hati kita lagi bermasalah, intinya di situ. Kenapa kita mau melakukan ibadah kok susah? Berat. Mungkin bisa jadi karena kebanyakan dosa. Dosa di mana ya? Di hati semuanya. Dosa itu. Kan ketika seorang hamba melakukan dosa, kata Rasulullah, nukitat fi qalbi nuqtatun sauda. Maka akan dituliskan, ya, muncul di dalam hatinya itu satu titik berwarna hitam. Itu satu dosa. Dosanya semakin banyak pula titik hitamnya. Lama-lama bisa menjadi gelap. Itu yang membuat hati seorang hamba akhirnya susah. Itu yang membuat seorang hamba sulit beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Hatinya lagi bermasalah. Kenapa? Pada suatu ketika, suatu saat, suatu kondisi, kita itu semangat sekali melakukan ibadah, bisa rajin. Kan kita suka merasa begitu. Oh, Masya Allah, ibadah lagi enak nih, lagi enteng, lagi ringan, ya, lagi mudah, baca Quran lagi semangat, sholat lagi semangat, dan lain sebagainya. Berarti keimanannya lagi bagus, keimanannya lagi tinggi. Keimanan adanya semuanya di mana? Dalam hati semuanya. Nah, kata para ulama, ya, secara langsung ulama sudah memberikan isyarat nih. Kalau nanti datang di suatu zaman, masyarakat itu sibuk memperbagus amal ibadah secara zahir, kalian jangan lupa, jangan terlena, jangan tertipu. Fokus bagaimana caranya agar amal ibadah, ya, fokus bagaimana caranya agar amal ibadah kalian diterima dengan memperbaiki amalan batin, amalan hati semuanya. Ya, Rasulullah juga senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Karena semuanya di sini semua, Pak. Semuanya ada di hati semuanya. Ibadah kita bisa diterima karena kita ikhlas. Ikhlas adanya di mana? Semua di dalam hati. Ibadah kita ringan, kita mau melakukan kebaikan begitu mudah dan lain sebagainya, semuanya ada di hati. Ya, betapa banyak orang ahli ibadah, namun sangat disayangkan hatinya senantiasa benci pada sama muslim. Ya, hatinya senantiasa hasad, benci kepada saudaranya. Ya, suka gontok-gontokan, ribut dan lain sebagainya. Semuanya masalah ada di hati semua. Hasad, iri hati, dengki dan lain sebagainya, kebencian, ujub, sombong, awalnya semuanya di mana? Hati. Makanya, ya, selain kita itu sibuk fokus memperbaiki amal zahir, alaniyah kita perbagus,
jangan lupa kita juga harus memperbaiki yang namanya amalan batin. Ya, dalam sebuah ayat dalam surah Asy-Syu'ara, ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana, yaitu hari kiamat, hari kebangkitan, yang sama sekali tidak bermanfaat anak dan harta, kecuali satu, ya, mereka dia yang datang berjumpa dengan Allah dengan hati yang selamat. Ya, nah, jadi fokus memperbaiki hati ini susah, Pak. Ya, memperbaiki hati ini sangat sulit. Ya, bahkan kata para ulama, mengobati hati itu ketika hati itu sudah sakit jauh lebih berat dibandingkan mengobati penyakit yang ada di bagian luar. Penyakit kita nih, ya, seorang hamba ketika dia memiliki penyakit hati itu sakit, itu jauh lebih sulit diobati dibandingkan mengobati penyakit luar. Ya, karena sumber utamanya ada di sini. Kenapa kadang-kadang kita suka sumpah, suka galau? Hati kita, Pak, semuanya. Atau pikiran kita berkaitan dengan hati, semuanya ini berkaitan. Ya, batin kita nggak beres, maka dampaknya ke ibadah juga. Tapi kalau batin kita bagus, maka insya Allah amal ibadah pun akan menjadi bagus. Baik, ya, itu kesibukan yang ketiga. Sekarang kesibukan berapa? Yang keempat. Wa idza ishtaghala an-nas bi talabi 'uyubin nas fashtaghilu antum bi 'uyubi anfusikum. Apabila masyarakat manusia itu sibuk mencari-cari, sibuk mengurusi aib kesalahan orang lain, maka sibukkanlah kalian untuk mengurusi aib kesalahan diri sendiri. Ya, kita hidup di zaman luar biasa nih, akhir zaman. Ya, perkembangan informasi sosial media itu luar biasa zaman sekarang. Ya, yang awalnya kita mau cuek terhadap urusan orang, seakan-akan kita itu dipaksa untuk mengurusi hidup orang lain. Ya, seakan-akan begitu. Awalnya kita nggak mau tahu karena muncul di HP terus, lama-lama kepancing. Kepancing. Sekarang pertanyaannya, ya, nanti di hari kiamat yang akan ditanya diri kita sendiri atau kita tanya orang lain? Diri sendiri. Sama orang-orang yang semuanya berada di tanggung jawab kita semuanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala ingatkan apa ya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jaga yang pertama diri kalian dulu nih. Perhatikan, diri kalian dulu. Wa ahlikum, dan keluarga kalian. Yang namanya keluarga, kerabat, terutama anak dan istri, ini semuanya berada di bawah tanggung jawab kita, Pak. Dan sebagai seorang laki-laki, ya, yang wajib kita urusi yang pertama diri kita dan keluarga kita nih, yang semuanya berada di bawah tanggung jawab anak, istri. Itu baru kewajiban kita. Dari apa? Dari dahsyatnya siksa api neraka. Bukan sibuk ngurusin orang, enggak ada urusannya kita. Ya, kadang banyak dari kita, subhanallah, ya, kita sibuk ngurusin anak orang, anaknya sendiri nggak tahu pergi gimana. Ya, kita suka ngomong, anaknya si fulan nih, ya, mainnya nggak benar begini. Anak ente udah benar belum sekarang? Kadang kan kita suka begitu. Banyak kan begitu, sibuk ngurusin orang. Diri sendiri udah benar belum sekarang? Ya, orang tersebut di bawah tanggung jawab Anda atau bukan sekarang? Kemudian juga, ya, diri Anda ini sudah benar apa belum sekarang? Ngapain sibuk mengurusi orang lain? Maka dalam sebuah riwayat, tuba liman syaghalahu 'ainuhu 'an 'uyubin nas. Ya, beruntung bagi seseorang yang bisa disibukkan dengan aibnya dibandingkan mengurusi aib orang lain. Itu beruntung, Pak. Seseorang bisa muhasabah karena fokus sama dirinya sendiri. Orang, Pak, perhatikan, kalau dia sibuk ngurusin orang lain, dia gak bakal bisa muhasabah. Karena dia fokusnya apa? Si fulan salah, si fulan begini ya, begini, sibuknya kritik orang terus. Dirinya udah benar belum sekarang? Sedangkan yang beruntung itu adalah siapa? Dia yang disibukkan mengurusi aib dirinya sendiri, bukan sibuk mengurusi aib orang. Ya,
Maka para ulama apa? Kalau orang sibuk mengurusi aib orang, urusan mereka udah, kita nggak usah ikut-ikutan. Karena yang tadi kita bilang di awal, kebanyakan orang itu belum tentu pasti benar. Mau orang ngurusin aib orang lain, ya ngurusin kehidupan artis, kehidupan si fulan, masa bodoh terserah, udah. Kita nggak bakal diminta bertanggung jawaban sama dia kok. Yang fokus apa nih? Diri kita dulu nih. Diri kita nanti selamat apa enggak di hari kiamat. Jangan sibuk cari kesalahan orang, sibuk mengurusi aib orang. Enggak, sebentar, tenang dulu sebentar. Ya, diri sendiri dulu nih. Yang fardu ain di sini, anak istri itu fardu ain kita sebagai pemimpin. Ya, adapun keluarga yang lain nih, itu nanti hukumnya maksudnya fardu kifayah. Ya, kalau nggak ada sama sekali yang ngurusin, baru mungkin kita bisa urusin. Tetapi kalau masing-masing punya orang tua, ada sebentar dulu udah. Itu udah ada urusan masing-masing. Yang penting nih diri kita sendiri nih. Diri kita sudah ada jaminan belum selamat. Kalau diri kita udah selamat, baru deh ngurusin yang lain. Ya, makanya salah satu tanda kepada ulama nih, salah satu tanda seorang hamba mendapatkan kecintaan Allah, atau dengan kata lain, di antara tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, artinya hamba tersebut mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa? Bassarahu bi'uyubi nafsihi. Allah akan jadikan hamba tersebut senantiasa mengkoreksi, mengurusi aib dirinya sendiri. Kalau ada orang yang dia itu fokus, sibuk terhadap aib dirinya sendiri, dia fokus terhadap kesalahan dirinya sendiri, maka insya Allah itu tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kenapa? Seseorang ketika dia mengurusi kesalahan dirinya sendiri, artinya dia sedang bermuhasabah. Muhasabah ini merupakan salah satu ibadah yang agung, karena Allah pun juga yang memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, ya bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa itu mempersiapkan untuk berjumpa dengan Allah. Setiap jiwa mempersiapkan diri sendiri, mempersiapkan, udah siap belum bertemu dengan Allah? Ya, sekali lagi, bukan sibuk mengurusi orang lain, dia fokus muhasabah terhadap diri sendiri. Oh, ternyata ini saya banyak kekurangan. Ya, dengan dia sadar banyak kekurangan, akhirnya dia bisa memperbaiki amal ibadah. Nah sekarang, kalau orang sibuk mengurusi kesalahan orang lain, kan nanti lama-kelamaan secara otomatis, coba perhatikan, benar apa enggak? Lama-kelamaan dia akan merasa dirinya itu udah sempurna. Karena apa? Dia fokus ngurusin orang. Dia lupa apa diri sendiri, karena dirinya sudah sempurna. Kalau orang sudah merasa dirinya paling benar, udah susah. Dan ini salah satu gangguan syaitan. Ya, ketika syaitan melihat ada seorang hamba, ya, dia itu sudah tidak bisa digoda dengan wanita, tidak bisa digoda dengan harta, tidak bisa digoda dengan keluarganya, anak keturunan, tidak bisa digoda dengan tahta, ya, jabatan dan lain sebagainya. Apakah berarti syaitan setelah itu diam? Enggak ada. Syaitan istilahnya kan dari manusia enggak ada. Ya, maka tadi yang seperti dibaca oleh imam tadi sholat maghrib, ketika syaitan iblis diusir dari surga, apa janjinya? Saya akan ganggu anak Adam sampai hari kiamat. Dampaknya ke kita sekarang, Pak. Kita anak turunan Adam kan? Anak turunan Adam bukan? Yeah. Nggak usah dia langsung jawab. Kalau nggak anak turunan Adam bahaya berarti. Kita anak turunan Nabi Adam kan? Yeah. Oke. Ya. Kita kenal enggak sama iblis? Kenapa urusan enggak? Dampaknya ke kita sekarang diganggu sama iblis. Masalahnya apa? Dia benci sama Nabi Adam, dia berjanji, kira-kira juga. Iblis biar begitu, janjinya ditepatin tuh. Ya. Sampai hari kiamat saya bakal ganggu anak turunan Adam. Tuh, lihat. Di antara bentuk gangguan syaitan, perhatikan. Ketika melihat seorang hamba, oh dia ini udah gak bisa diajak maksiat, diarahkan ke syahwat, hawa nafsu, dia udah gak bisa nih. Ya, syaitan punya cara lain, Pak. Gak cuma diam sampai situ. Syaitan akan membuat hamba tersebut senantiasa merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Masuk dia ke masalah hati. Sibuk, ya merasa dia, oh saya ini orang hebat, saya ini orang pintar, saya ini orang soleh, diri saya lebih baik dibandingkan si fulan. Oh udah repot kalau gitu, kamu bilang. Orang kalau sudah merasa diri ini paling hebat, paling benar, udah susah. Gak bakal dia mau terima masukan dari orang lain.
Karena merasa apa? Saya lebih hebat dibandingkan Anda. Anda ini tahu apa sekarang? Saya ini lebih soleh dibandingkan Anda. Nah, hal-hal semacam itu insya Allah tidak akan dimiliki bagi seseorang yang sibuk muhasabah. Ya, kalau dia nggak mau muhasabah, ya nanti dampaknya bisa masuk ke ujub. Merasa dirinya itu lebih hebat, lebih pintar dibandingkan orang lain. Gimana dia mau punya sifat tawadhu sekarang? Sedangkan kata Imam Hasan Al-Basri, tawadhu adalah engkau keluar rumah nih definisi tawadhu nih, rendah hati. Engkau keluar rumah, kemudian engkau berjumpa dengan saudaramu sama muslim. Engkau meyakini bahwa apa? Oh, si fulan lebih hebat dibandingkan saya. Si fulan lebih utama dibandingkan saya. Si fulan lebih soleh, lebih beriman, lebih bertakwa dibandingkan saya. Itu namanya tawadhu. Hal-hal semacam ini gak bakal bisa didapatkan ketika seorang sibuk ngurusin aib orang. Karena dia akan saya apa? Oh, si fulan salah nih, salah, semuanya salah. Nah, dirinya saya hebat apa sekarang? Coba saya berpikir, jangan-jangan bukan orang yang salah, jangan saya kali yang salah. Coba saya berpikirnya begitu, coba. Jangan sibuk ya, si fulan begini, kekurangan begini, anaknya begini. Sebentar, bisa jadi penilaian engkau yang salah. Siapa bisa menjamin bahwasanya diri engkau adalah orang yang paling benar? Siapa nggak ada bisa menjamin sekarang? Tolak ukurnya apa kau sekarang merasa dirimu paling benar? Nah, kata para ulama, kalau orang sibuk mengurusi aib orang, udah biarin, nggak ada urusan. Yang penting diri sendiri. Baik. Kemudian yang keberapa sayang? 5. Yang kali 5. Isya berapa menit lagi? 10. Oh, masih jauh. Sampai jam 8 apa setengah 9? Setengah 9. Baik. Baik. Yang kelima. Ya. Idza ishtaghala an-nas bi'imarati dunya fashtaghilu antum bi'imaratil akhirah. Apabila manusia itu sibuk ya membangun, memakmurkan kehidupan dunia, maka sibukkanlah kalian untuk memakmurkan kehidupan akhirat. Ya. Terkhusus zaman sekarang kita perhatikan. Orang-orang yang fokus mengurusi dunia ini banyaknya luar biasa, Pak. Sibuk mengejar dunia. Perhatikan. Jangan sampai kita salah paham. Ya. Bukan berarti Islam melarang untuk seseorang itu menjadi orang kaya. Enggak, Islam enggak ada larangan seperti itu. Islam tidak pernah mencegah seorang hamba untuk mengejar, untuk mencari nafkah urusan duniawi juga. Karena Allah telah mengingatkan, wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupakan kadar nasibmu di dunia. Silahkan engkau cari. Engkau mau berdagang, berbisnis, silahkan. Engkau mau mengumpulkan harta yang banyak, silahkan. Tetapi ingat, jangan sampai itu melalaikanmu dari kehidupan akhirat. Itu yang salah. Yang salah itu adalah seseorang yang menjadikan hidupnya itu satu-satunya dunia. Nah, itu baru yang salah. Bukan berarti dia tidak boleh. Oh, saya mau berbisnis lah, saya mau punya banyak bisnis, silahkan, gak ada masalah. Islam juga gak mencegah. Saya mau dong punya banyak harta, saya mau dong menjadi orang kaya, silahkan, gak ada masalah. Yang menjadi masalah apa? Ketika dunia itu masuk sudah ke dalam hati. Artinya apa? Yang utama saya dunia. Ya pokoknya dunia. Fulus. Udah. Ya, karena kan yang penting ini nih semuanya nih. Semuanya ini nih. Makanya di antara tanda akhir zaman itu akan sulit mendapatkan seseorang yang amanah masalah harta. Kenapa? Ya fulus, punya duit semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda, "Man kanat niyyatuhul akhirah, jama'allahu syamlah, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, wa atathu dunya wa hiya radhimah." Barang siapa yang tujuan utamanya adalah akhirat, maka Allah akan kumpulkan segala urusan. Allah bermudah segala urusannya. Dan Allah akan jadikan kekayaan ada di hatinya. Perhatikan. Allah jadikan kekayaan ada di hati. Artinya apa? Senantiasa bersyukur. Karena kehidupannya apa? Akhirat. Ya, dikasih sekian alhamdulillah, dikasih sekian alhamdulillah. Tujuannya adalah akhirat. Dan dunia akan ikut, ya, akan mengejar dia dalam keadaan hina. Artinya dunia yang akan mengejar dia. Kalau dia sibuk akhirat nih, wa man kanat niyyatuhu dunya,
farraqallahu amra wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kataballahu lah. Sebaliknya, barang siapa yang sibuk, ya, tujuan utamanya adalah kehidupan dunia, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah hancurkan. Tadi akhirat Allah gabungkan, Allah permudah, ini akan dicerai-beraikan sama Allah. Dan Allah akan jadikan kefakiran itu senantiasa berada di depan matanya. Tadi kan kalau orang yang sibuk mengejar akhirat, Allah akan jadikan kekayaan di mana? Di hatinya nih. Senantiasa bersyukur, memiliki sifat qanaah dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau orang sibuk mengejar dunia, Allah akan jadikan ya kefakiran, perhatikan, di depan matanya. Artinya begini, senantiasa kurang terus, betul. Ya. Orang kalau misalnya sudah ya salah satu masalah ketika seseorang itu nggak punya harta, pasti di dalam hati kecilnya ada ketakutan. Nanti saya mau makan apa ya? Nanti saya mau, pasti ada rasa ketakutan. Orang-orang yang cinta dunia itu jauh lebih parah lagi nanti. Orang yang cinta dunia nih, karena sudut pandang cuma dunia nih, ekspektasi cuma dunia, ya dia bakal takut. Wah, nanti kalau misalnya hari ini saya begini, nanti dunia bisnis saya hancur. Ya, kalau begini. Nah, pasti ketakutan terus. Dan itu yang menjadikan kenapa, maaf, banyak orang yang rela meninggalkan sholat. Banyak orang meninggalkan sholat. Ya, masjid di kota Jakarta ini banyaknya luar biasa, Pak. Masjid musola banyak, baik yang di dalam gang, dalam jalan, ya, di dalam perumahan, di pinggir jalan pun juga banyak. Jadi nggak ada sebetulnya istilah orang tuh, saya nggak sempat sholat, hebat kalau begini nih. Ada orang yang mengatakan saya nggak sempat sholat, hebat. Ya, seakan-akan dia kayak udah punya tiket surga kalau begini. Ya, semoga Allah kasih hidayah kepada orang yang belum sholat. Ya, kenapa orang sibuk mengejar harta? Ya, sampai ketika mendengar azan seakan-akan dia tidak dengar. Ya, dia sibuk terus, dia cari kerjaan, harta semuanya dunia. Dia berani begitu karena hatinya terlalu terpaut sama dunia. Makanya dia berani meninggalkan akhirat. Ya, dan Allah akan jadikan kefakiran. Artinya apa? Senantiasa gak pernah cukup, takut terus. Ya, kalau hartanya berkurang bagaimana? Nah, itu yang menyebabkan kenapa seseorang itu sulit untuk bersedekah. Salah satunya itu sebabnya. Kenapa orang sulit bersedekah? Salah satunya itu. Bayangkan aja, coba saya bayangkan begini. Dia sudah banting tulang, ya, dia sudah usaha semaksimal mungkin, ya, dia kumpulkan harta. Tiba-tiba dapat perintah suruh bayar zakat, ya, ada perintah untuk bersedekah, dia susah berat. Saya sudah kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, masa saya keluarin zakat? Saya belum sempat nikmatin, masih nikmatinnya sekarang. Entar dulu, perhatikan. Makanya Rasulullah sudah katakan, wassadaqatu burhan, kata Rasulullah. Sedekah ini merupakan bukti, kata Rasulullah. Bukti dari apa? Keimanan seorang hamba. Di mana bentuk keimanannya? Ketika seorang hamba berani bersedekah, artinya dia sedang membuktikan keimanan dia. Dia membuktikan, saya yakin Allah pasti ganti yang jauh lebih baik. Gak bentuk harta di dunia, nanti Allah simpan di akhirat. Ya, ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baq. Kata Allah dalam surah An-Nahl, apa yang ada di sisi kalian itu sifatnya sementara. Harta yang kita pegang antara dua, Pak. Entah kita duluan yang meninggalkan harta, atau harta tersebut yang meninggalkan kita. Udah, intinya di situ. Betapa banyak orang lagi sedang sukses-suksesnya, belum sempat menikmati banyak hartanya, kemudian meninggal. Banyak gak seperti itu? Banyak. Yang nikmati siapa? Ahli waris. Sudah isya ya? Azan dulu, azan. Baik, azan dulu. Barakallahu fikum. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'd. Baik, kita lanjutkan sedikit ya. Jadi kesibukan yang kelima adalah tatkala orang-orang manusia itu sibuk memakmurkan kehidupan dunia, kita sibuknya memakmurkan kehidupan akhirat. Dan itulah tujuan utama dari kehidupan seorang mukmin. Bagaimana caranya agar dia sukses di kehidupan akhirat. Karena ketika seorang hamba itu sibuk sukses di dunia, tetapi dia tidak ada jaminan sukses di akhirat,
Ini menjadi musibah terbesar. Ya, dan yang lebih parah lagi apa? Di dunianya tidak sukses, di akhiratnya pun juga tidak sukses. Alhamdulillah. Ini lebih musibah lagi. Ya, ketika mungkin dia di dunia tidak dikategorikan sebagai sukses, ya, tetapi ketika di akhiratnya dia sukses, alhamdulillah, dia merupakan keberuntungan yang luar biasa. Ya, nah di sinilah seorang hamba dibutuhkan yang namanya sifat zuhud, sifat cuek. Ya, zuhud itu, ya, banyak orang salah memahami makna zuhud. Zuhud itu bukan berarti seseorang tidak boleh berpakaian yang bagus. Zuhud itu bukan berarti seseorang itu tidak boleh memiliki rumah yang bagus, memiliki kendaraan yang bagus. Enggak. Zuhud itu adalah meninggalkan hal-hal yang sekiranya tidak diperlukan. Kalau memang dia suka dengan berpakaian bagus, silahkan, itu juga bisa dikatakan zuhud. Seseorang yang memiliki kendaraan yang bagus, bisa nggak dia dikatakan zuhud? Bisa. Kalau memang itu dia membutuhkannya. Kalau misalnya dia membutuhkan satu unit mobil, dia memang butuh, bisa dia dikatakan zuhud. Bukan berarti zuhud itu harus berpakaian compang-camping, enggak, bukan hanya seperti itu. Zuhud itu artinya tidak menjadikan dunia masuk ke dalam hatinya. Ya, hanya sekedar telapak tangannya saja udah dunia. Dia tetap bekerja, dia tetap mencari nafkah, tetapi tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama dari kehidupan. Kemudian yang terakhir, ya, kesibukan seorang mukmin yang keenam. Apa itu? Ya, wa idza ishtaghala an-nas bi talabi ridha makhluqin fashtaghilu antum bi talabi ridha Allah. Apabila seseorang itu manusia sibuk mencari ridhonya manusia, mencari kecintaannya manusia, maka sibukkanlah kalian untuk mencari ridhonya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man iltamasa ridallah bi sakhatin nas, ya, radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Barang siapa yang sibuk mencari ridha Allah, yang hal tersebut membuat orang-orang di sekitarnya itu enggak suka. Artinya apa? Ketika dia melakukan ibadah orang-orang enggak suka, dia enggak peduli, yang penting apa? Allah cinta sama saya. Ya, apa ganjarannya? Radhiyallahu anhu. Yang pertama, Allah ridha terhadap dia. Enggak cuma sampai situ, ternyata wa arda anhu nas. Allah akan membuat orang-orang di sekitarnya ikut ridha. Karena kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, Allah memanggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, saya mencintai hamba aku yang bernama si fulan. Maka wahai Jibril, cintailah hamba tersebut. Kemudian Jibril pun ikut cinta. Jibril memanggil penduduk langit, ya ahlas sama, wahai penduduk langit, Allah cinta terhadap hambanya si fulan. Maka cintailah hambanya bernama si fulan. Lantas seluruh penduduk langit ikut cinta. Tsumma yudha'u lahul qabulu fil ardh. Kemudian di dunia pun diikut dicintai oleh manusia. Sebaliknya, wa man iltamasa ridwan nas bi sakhatillah wa kalahullahu ilan nas. Barang siapa yang sibuk mencari ridha manusia, cinta manusia, yang mana hal tersebut membuat Allah murka, Allah enggak suka sama dia. Betapa banyak orang yang bagaimana, yang penting ya orang cinta sama saya, yang penting orang mendukung saya dan lain sebagainya. Terkadang dia berani melanggar aturan Allah, dia berani mendatangkan murka Allah. Dia tak pikirin, oh ini boleh, ini nggak boleh, ini wajib, ini diharamkan, ini diizinkan, ini dilarang. Dia nggak berpikir. Yang penting manusia cinta sama saya. Dampaknya apa? Wakalahullahu ilan nas. Allah akan gantungkan nasibnya kepada manusia. Minimal kerugiannya apa? Dia bakal capek. Mengikuti kemauan manusia pasti akan capek. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, ridwan nas ghayatul ladunna. Ridhonya manusia adalah angan-angan yang tidak akan bisa dicapai oleh manusia. Ya, tidak akan bisa dicapai. Karena pasti beda manusia, beda kemauan.